Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Tapi sonari au mandok di hamu, haholongi hamu ma alomu, jana tangyak kon hamu ma halak nama perkacitiho. Dalam bahasa Indonesia. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini pasti setiap orang memiliki perasaan dibenci dan dianiaya orang lain. Ada perasaan terjepit dan merasakan orang lain melakukan sebuah tindakan atau perbuatan yang menjadikan sakit hati bagi diri kita. Namun, pekerjaan yang paling indah, yang paling mudah dilakukan secara kemanusiaan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan adalah membenci musuh dan mengutuk mereka yang menganiaya kita. Membenci musuh dan menganiaya ataupun melakukan sebuah tindakan perlawanan kepada orang yang menganiaya kita. Namun, firman Tuhan pada saat ini merupakan sebuah ungkapan yang terbalik, yang berbeda dengan pandangan umum daripada orang-orang yang di luar percaya kepada, yang tidak percaya kepada Kristus Yesus. Dikatakan pada firman Tuhan adalah, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dalam bahasa Batak Angkola, haholongi hamu ma alomu. Mengasihi musuh adalah sebuah perkara yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Karena bagaimana kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita? Dan apakah yang tindakan yang sebaiknya dilakukan? Seperti yang dikatakan awal tadi adalah, yang terbaik adalah melakukan perlawanan kepada orang yang menganiaya kita. Namun firman ini menyarankan sebuah tindakan yang berbeda. Mengasihi musuh. Artinya, memahami tindakan yang dilakukan oleh orang lain oleh karena kekurang pahamannya, kekurang mengertiannya, oleh karena ketidaktahuannya akan kasih daripada Allah. Ketika kita mengasihi musuh, artinya kita memandang perbuatannya itu dari perspektif ketidakpahaman dan ketidakmengertian akan tindakan sebagai orang yang mengenal Allah. Yang kedua, dikatakan adalah mendoakan yang menganiaya. Tindakan yang paling indah yang umum dilakukan oleh orang adalah mengutuk yang menganiaya. Namun dikatakan di sini adalah mendoakan. Yang didoakan pasti yang baik-baik. Yang kita doakan pasti adalah kebaikan bagi orang yang menganiaya. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata ketika kita mampu mengasihi musuh kita, maka hati kita, pikiran kita tidak terkontaminasi dengan perbuatan jahat yang dirancangkan oleh orang lain kepada kita. Ketika kita mendoakan orang yang menganiaya kita, tindakan penganiayaan yang dilakukannya tidak menjadikan hati kita menjadi down, menjadi kehilangan arah, namun tetap terfokus kepada Allah, karena kita tahu Allah berkuasa dan mampu melakukan segala hal untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika firman ini mengatakan mengasihi musuh, ternyata adalah ketika kita mampu mengasihi, hati kita mengontrol diri kita mengontrol hati kita, dan hati kita tidak dikuasai
oleh orang yang di luar diri kita. Sehingga fokus kita adalah melakukan yang terbaik dan memahami orang yang melakukan tindakan yang di luar kasih adalah sebagai sebuah ketidakpengenalannya kepada Allah. Dan kemudian ketika kita mendoakan musuh kita yang menganiaya kita, ternyata di dalam diri kita adalah kita merasakan bahwa Allah itu jauh lebih berkuasa dan jauh lebih kuat daripada penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga ketika kita merasa dianiaya, kita mengadukan kepada Allah sebagai empunya kuasa yang luar biasa itu akan menghibur hati kita dan menguatkan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, banyak yang terjadi untuk melukai hati dan perasaanmu, melukai pikiran dan juga tubuhmu. Sehingga dengan demikian firman ini mau mengatakan, ketika engkau mampu mengasihi, maka tindakan yang dilakukan oleh orang lain tidak menjadi mengenali dalam perasaanmu, karena engkau tahu bahwa perasaanmu adalah milik Allah. Ketika engkau menjadi mendoakan orang yang menganiaya kamu, maka engkau mengetahui bahwa Allah itu mampu melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Sehingga dengan mendoakan mereka, kita mengetahui bahwa Allah akan turut campur tangan mendatangkan pertobatan dan kebaikan dalam hidup kita dan hidup orang yang menganiaya kita. Saudara terkasih dalam Kristus, biarlah firman ini menjadi menguatkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami agar mengasihi musuh kami dan agar kami mendoakan yang menganiaya kami. Tuhan Yesus yang baik, secara kemanusiaan itu adalah sulit. Namun ketika kami melihat kepada kasih Kristus, kami mengingat kepada apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami, di mana ketika kami menjadi seteru Allah, Allah mau mati dan menebus kami. Demikian kami dibuat oleh firman Tuhan agar kami mengasihi orang yang menganiaya kami dan mendoakan mereka. Jadikan kami menjadi pelaku firman, sehingga firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus